Kalau kalian pikir mahasiswa Harvard itu udah pinter dari sananya, kalian salah. Sebagian emang iya sih, hehehe. Tapi jangan berkecil hati dulu, karena nyatanya mahasiswa Harvard punya cara belajar yang bikin mereka belajar 70% lebih cepat dari kita. Dan setelah aku research di berbagai sumber, ternyata teknik ini yang paling sering dimention oleh mereka. Mari kita kenalan dulu dengan Richard Feynman, fisikawan peraih Nobel, salah satu ilmuwan paling dihormati abad ke-20. Orangnya terkenal karena satu prinsip sederhana. Kalau kamu nggak bisa jelasin sesuatu dengan bahasa yang gampang, artinya kamu belum benar-benar paham. Kamu cuma hafal. Nah, dari situ lahir Feynman Technique. Feynman Technique adalah teknik belajar di mana kamu menjelaskan suatu materi sesederhana mungkin, seolah-olah kamu sedang mengajarkannya kepada orang lain. Kalian pernah nggak saat baca suatu materi yang kalian kira kalian udah paham, tapi pas disuruh ngejelasin ulang, kalian jadi kebingungan dan terbata-bata? Nah, disinilah teknik Feynman berguna banget. Setelah kalian belajar suatu materi, coba kalian jelasin ulang materi tersebut. Terserah mau ke tembok kek, ke orang lain kek, atau apapun. Dan kalau kalian udah lancar ngejelasinnya, itu artinya kalian udah paham. Poin kedua, dan ini yang paling sering diabaikan. Kurangi distraksi. Ini adalah salah satu hal yang paling sering kita abaikan saat belajar. Distraksi itu bisa mengganggu fokus dan membuat otak kita harus terus-menerus berpindah perhatian dari satu hal ke hal lainnya. Misalnya, kamu belajar sambil mendengarkan musik yang ada liriknya. Atau kamu sedang belajar, tapi di saat yang sama masih sibuk chatting dan gibah bareng teman. Usahakan don't disturb-nya dimatiin dulu, biar notif gibah dari temen gak ngeganggu fokus kamu. Kelihatannya memang seperti kamu bisa melakukan semuanya sekaligus. Tapi sebenarnya, fokus kamu sedang terbagi. Akhirnya, kamu mungkin menghabiskan waktu 1 jam untuk belajar, tapi materi yang benar-benar masuk ke otak hanya sedikit. Jadi, kalau kamu ingin belajar lebih fokus, coba hilangkan distraksi yang tidak perlu. Ketiga, spaced repetition. Ini kebalikan total dari sistem kebut semalam yang kita semua pernah lakuin dan sama-sama tahu hasilnya nggak nempel lama. Otak kita nyimpan informasi lebih kuat kalau diulang dengan jeda waktu tertentu, bukan diulang terus-menerus dalam satu waktu. Jadi bukannya baca 1 bab 5 kali malam ini, lebih efektif baca sekali hari ini, ulang lagi 2 hari kemudian, lalu seminggu kemudian. Ada kurva namanya forgetting curve, dan space repetition itu cara kita nyerang balik kurva itu sebelum informasinya kabur duluan. Sistem kebut semalam itu bukan strategi belajar, itu ritual penyesalan yang kamu ulang tiap semester. Yang keempat, gunakan active recall. Active recall adalah teknik belajar dengan cara mencoba mengingat kembali informasi tanpa melihat buku atau catatan. Jadi, setelah selesai mempelajari materi, jangan langsung membacanya berulang-ulang. Tutup bukunya, lalu coba tanyakan kepada diri sendiri. Tadi aku baru belajar apa? Dan yang kelima, sering kelewat. Interleaving. Belajar dengan mencampur beberapa topik dalam satu sesi, bukan maratonin satu materi sampai bosan. Otak yang dipaksa gonta-ganti konteks jadi lebih terlatih nenalin kapan harus pakai metode atau rumus tertentu, bukan cuma hafal urutannya. Jadi nggak ada rahasia ajaib di sini. Orang Harvard bukan spesies lain, mereka cuma berhenti belajar dengan cara yang bikin nyaman tapi nggak efektif. Kalau kamu mau hasil beda, ya metodenya juga harus beda. Selesai nonton video ini, tutup dan coba salah satu dari 5 ini.